Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Bisa kali ya Kakak Randi sama Kak Nabian say hello dulu Halo. buat kamu Gracia. Halo. Apa kabar? Gimana nih harinya? Masih baik aja buat sekarang apa udah ada gimana gitu buat hari ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Cuman kebetulan hari ini Ruli nggak bisa gabung karena harus ke rumah sakit tadi. Jadi jadi dia nggak bisa gabung ke sini. Gitu. Ya, semoga kita terus sehat-sehat aja nih ya. Kalau ngomongin soal Rubiroh nih ya, pasti nggak lepas banget sama ini sih, kayak awal pertemuannya gitu loh Kak. Kayak pertemuannya tuh kayak gimana sih sampai akhirnya kalian nih ngebentuk Rubiroh gitu. Boleh nggak sih diceritain gitu? Boleh dong. Jadi pertama kali itu memang gue sama Ruli itu udah kenal lumayan lama ya. Jadi kita kayak ada di dalam satu komunitas namanya Kolektif. Ya sebetulnya kita juga berperan sebagai strategic partner juga buat teman-teman musisi yang mau ngerilis karya secara digital, kita bisa bantuin juga. Nah, kemudian itu sebelumnya gue udah pernah ngerilis beberapa project juga dengan Ruli. Yang terakhir itu sebelum Rubiroh ini kita ngerilis bareng teman lama kita juga, Upi namanya. Mungkin teman-teman soal Gracia lebih kenal dengan namanya Tuan 13 gitu ya. Jadi di tahun 2020 gua, Ruli, dan Upi atau Tuan 13 itu ngerilis single. Nah, setelahnya di tahun 2021 ini Ruli itu kepikiran untuk bikin satu project gitu. Gimana ya gue bikin project yang gue banget gitu, tolong bantuin dong gitu. Cek di waktu itu bilang sama gue, oke deh. Akhirnya karena waktu itu gue juga ada beberapa project yang lagi berjalan, jadi prosesnya lumayan makan waktu beberapa bulan itu untuk sampai akhirnya nyampe ke Rubiroh ini gitu. Jadi akhirnya kurang lebih 3-4 bulan deh kalau nggak salah ya. Baru akhirnya di bulan ketiga itu Ruli dapat referensi untuk ketemu dengan Bian gitu. Nah di situ juga komunikasinya gue masih virtual semua karena kebetulan gue base di Jakarta. Ruli dan Bian itu mereka sekarang kebetulan lagi di Semarang kan. Beda dom ya berarti. Gitu. Oh, berarti kapan nih dibentuknya gitu? Maybe tanggal, bulan, tahun. Mulai kapan sih dibentuknya Rubiroh ini? Iya, benar banget. Official jadinya tuh 3 bulan ya? Baru 3 bulan ya, Bian? Wow, masih baru. Mungkin baru 3 bulan sih, baru kalau dihitung ya, baru 3 bulan. Masih hangat. Masih hangat-hangatnya gitu lah ya. Berarti dalam satu grup ini tuh ada 3 member ya? Nah, kebetulan itu di sini posisi gue sebetulnya lebih kayak behind the desk-nya gitulah, kayak six player-nya kalau di basket gitu. Jadi pemain cadangannya gitu. Karena di sini frontliner-nya adalah sebetulnya Ruli dan Bian gitu. Begitu. Jadi Rubiroh ini nih sebenarnya artinya itu apa sih? Untuk arti dari Rubiroh sendiri ini apa gitu? Bian mungkin bisa. Kalau untuk arti Rubiroh sebenarnya kan kita formatnya sebenarnya kan duo ya. Jadi duo grup gitu ya, duo grup musik. Kemudian kita buat simpel aja deh, kita ambil penggalan dari nama kita masing-masing aja. Dari Ruli sama Bi dari aku Bian gitu. Ruby, kemudian kita tambahin Ru aja. Nah, uniknya adalah waktu itu kita cari referensi di internet. Kita cari dan menariknya ada beberapa literatur, beberapa negara juga yang meyakini bahwa Rubiroh ini artinya spirit of healing gitu. Jadi bisa dikatakan positive vibe lah. Jadi dan hal ini juga sama dengan semangat kita untuk membuat lagu untuk Rubiroh, karena kan harapannya lagu Rubiroh juga harapannya bisa memberikan positive vibe bagi teman-teman yang mendengarkan gitu sih. Oh gitu. Gitu sih ceritanya.
ada artinya positive vibe gitu lah ya, apalagi di dunia yang semakin kayak gini tuh emang kita harus nebarin hal-hal yang positif banget gitu. Dan tadi Poppy tepat sekali. Dan tadi Poppy sama Mela itu udah denger gitu lah ya tentang sementara di antara gitu. Dan ya Poppy kecanduan banget karena emang musiknya tuh isi goyang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Enak didengar banget. Apalagi yang bagian refnya itu kayak terngiang-ngiang banget, yang ini hanya sementara itu. Terus boleh kasih tahu nggak sih ciri khas dari masing-masing suara itu kayak gimana sih? Maybe dari Kak Nabian sendiri ciri khasnya gimana, dari Kak Ruli gimana kayak gitu. Kalau di lagu mungkin bisa jelasin. Kalau di lagu Sementara di Antara ini kan memang untuk vokalisnya kan ada 2. Jadi ada aku, Bian, itu di bagian Rubirunya sendiri. Oh ini Rubiru. Kemudian ada Randy SC. Randy SC di single perdana kita ini memang Rubiru kolaborasi dengan Randy SC. Jadi memang karakteristiknya memang berbeda. Apalagi terutama ketika penulisan lirik. Jadi lagu ini kan sebelumnya udah jadi nih. Pada waktu Mas Randy sama Mas Ruli udah bersama gitu lah ya sebelumnya. Nah pada musiknya udah ada, kemudian lirik bagian awalnya, bagian verse awal juga Mas Randy udah buat. Kemudian ketika aku baru masuk, aku dapat kesempatan untuk penulisan liriknya di bagian verse kedua. Jadi emang kita punya karakteristik masing-masing, entah itu dalam vokal maupun dalam penulisan lagu. Apalagi kan di awal penulisan kan Mas Randy lebih mengedepankan bahwa ini hal-hal yang basic yang biasanya bisa kita lakuin, kayak nongkrong bareng, have fun bareng sama keluarga dan lain-lain. Selama pandemi nggak bisa apa-apa. Kemudian aku coba kembangin di verse kedua, aku ceritain tentang berarti waktu ini sangat berharga ya. Jadi di lagu ini memang kita coba sesuaikan lagu ini nggak melulu tentang pandemi, tapi bisa lebih atau bisa didengarkan tidak hanya cuma pada kondisi pandemi gitu sih. Mungkin Mas Reddy mau menambahkan? Iya kurang lebih kayak gitu sih benar ya. Jadi memang karena kebiasaan gue sama Ruli itu memang kalau bikin materi pasti dari lagunya dulu, jadi lagunya emang udah jadi dulu, gitu. Jadi lagunya udah jadi duluan. Nah terus tadi yang Bian bilang gitu, pada saat lagu udah jadi, gue baru kepikiran untuk bikin lirik seperti itu sih di awalnya gitu. Yang aktual terjadi waktu itu aja gitu. Karena PPKM-nya udah beberapa kali keulang terus kan gitu. Jadi ya kayak lagi frustasi aja banget sama keadaan itu. Gitu ya, jadi frustasinya dibikin karya gitu ya. Dan kan ini kan banget. Bikinnya kan waktu pandemi. Itu tuh ada ini gak sih kayak kesulitan atau mungkin halangan gitu loh. Mungkin buat komunikasi satu sama lain atau mungkin waktu ngebuat. Untuk halangannya udah pasti masalah revisi sih, karena kan jadi iya, di sini gue berperan sebagai music producer juga kebetulan gitu. Selain menjadi feature artist di Rubiru ini, jadi memang pada saat kalau gue udah selesai ngelakuin arrangement gitu, mungkin gue nambahin sound apa semua segala macam, kadang kita nggak bisa langsung tuh decide apakah iya kita mau ambil apa enggak part itu gitu kan. Jadi kita mesti lakuin assessment lagi, baru tektokannya mungkin sehari 2 hari lagi baru oke, ya udah kita ambil yang ini gitu. Jadi karena nggak direct contact kali ya, gitu. Jadi memang itunya rada delay tuh masalah revisi semua segala macam, itu sih kendalanya. Cuman untungnya pada saat kita masuk ke proses produksi rekaman yang mengharuskan kita datang ke studio, itu PPKM-nya udah turun waktu itu. Jadi teman-teman di Semarang itu dibantu sama teman-teman dari studio 4-wheel drive. Nah kebetulan gue di Jakarta itu banyak dibantu sama Mbak Enda Mas Reza, Reza itu, dan tim dari Earhouse itu untuk gue rekaman di sana gitu. Karena gue emang udah biasa kerja bareng sama anak-anak Earhouse gitu, tim Airspace. Jadi ya memudahkan gue banget sih pas udah masuk proses rekamannya ya gitu. Rekaman di studionya itu lebih mudah gitu. Cuman yang pas awal-awal tuh workshopnya itu yang rada lumayan
apa ya, lumayan makan waktu sedikit sih. Oh, iya. Karena jarak tadi ya, Mas ya. Bener banget. Kalau di awal emang itu semuanya sih based on pengalaman pribadi ya gitu, karena kalau yang di posisi awal itu kan emang tadi daily activities yang biasanya gue sering banget lakuin sama teman-teman gue gitu, duduk-duduk ngopi gitu, atau pas weekend nonton tuh nggak bisa gitu. Nah cuman kayaknya kalau cuman ngebahas tentang itu aja takutnya nanti nggak universal gitu kan secara lirik. Makanya di verse kedua gue minta tolong Bian untuk ngisi dengan karakternya dia supaya pada akhirnya nggak cuma bisa relate di momen ini aja gitu, cuma nanti di momen lain juga bisa relate gitu. Mungkin orang yang lagi ngejalanin hubungan yang long distance gitu ya, terus atau mereka nggak bisa ketemu keluarganya gitu, apa ya, nggak harus dengan pacar sih gitu ya, jadi sama keluarga juga bisa gitu kan. Makanya akhirnya kita coba bikin lebih universal di bagian verse keduanya gitu. Makanya mungkin sedikit beda di verse 1 lebih lugas dan aktual, di verse 2-nya nggak seperti itu gitu. Cuman emang itu dia, kita sengaja untuk ngebuatnya seperti itu sih. Oh gitu. Tadi relate sih ya dengan apa namanya, untuk yang lagi LDR. Iya benar banget. Gitu. Dan liriknya tuh kayak apa ya Kak? Bisa dibilang kayak nyenangin hati gitu loh. Kayak tadi ada satu lirik yang bilang ini hanya sementara. Jadi jarak kayak di antara kita hanya sementara. Jadi kayak bilang nggak apa-apa, ini cuma sementara kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ya emang tadi positive vibes-nya juga nonjolin banget. Jadi kayak ini cuma sementara gitu lah, nggak apa-apa mungkin ya. Dan ini nggak sih genre lagunya tuh apa sih buat tentang Rubiru ini emang ngembangin genre apa, atau mungkin tentang lagu sementara ini juga ngembangin genre apa? Sebetulnya waktu awal Ruli datang itu ke gue untuk ngomongin mengenai project ini, dia tetap ya, karena Ruli emang udah lama bergerak di genrenya pop gitu kan, jadi memang by default atau kita bisa bilang genre utamanya gitu yang primary adalah pop gitu, tetap musik kita pop gitu. Nah cuman memang pada saat tadi gitu, disitulah gue juga peran gue sebagai musik produser, makanya ngegali lagi gitu apa yang Bian suka sih gitu, apa yang Ruli suka sebetulnya dari musik-musik mungkin yang mereka dengerin zaman sekarang gitu. Kalau kayak Bian kan mungkin Bian tuh banyak dengerin pop gitu, Hone juga gitu, Ruli banyak dengerin Hone juga, Lani gitu ya, apalagi 1975 mungkin gitu. Nah jadi mungkin nggak secara total apa ya, kita ngambil insight atau ngambil influence dari mereka, tapi mungkin dari segi sound gue bisa nyari yang mungkin secara karakteristik mungkin nyerempet-nyerempet ke sana gitu pada akhirnya. Jadi mungkin teman-teman bisa dengar ada campuran-campuran lain gitu di popnya. Mungkin ada yang bisa bilang itu ada EDM-nya, ada yang bilang ada apanya lagi gitu. Karena memang tadi sih kita coba untuk nyampurin elemen lain-lain ke genre pop tadi. Kira-kira kayak gitu. Iya, tapi tetap pop gitu ya. Iya. Intinya pop sebetulnya. Dan kalau nggak salah itu tadi kan Poppy ada lihat kalau kalian ini ternyata ada ngasih sesuatu teknologi gitu lah yang berbeda banget buat para penikmat musik kalian, buat pendengar sementara di antara. Boleh dijelasin nggak sih tentang apa yang kalian kasih ini buat para penggemar lewat lagu ini? Mungkin Bian bisa bantu untuk yang Dolby Atmos-nya, Bian. Ya, jadi memang untuk single perdana kita, walaupun memang perdana ya, kita emang buat hal yang berbeda lah dibanding yang lain gitu lah ya. Jadi biasanya kan teman-teman dengerinnya itu yang versi konvensional. Mungkin teman-teman bisa dengarkan di seluruh digital platform itu mungkin bisa secara konvensional. Ada juga versi yang Dolby Atmos. Jadi Dolby Atmos itu simpelnya ketika teman-teman sebenarnya teman-teman udah pernah ngerasain sih waktu nonton bioskop. Waktu nonton bioskop kan ada yang suara all around you gitu loh. Iya pernah. All around you. Jadi itu yang kita aplikasikan ke
ke musik. Jadi teman-teman ketika dengerin musik bisa ngerasain nih, oh gitarnya ada di sebelah kanan bawah, vokalnya ada di kanan agak ke tengah atau gimana gitu, ataupun drumnya ada di belakang bagian kiri gitu. Itu yang experience itu yang kita coba terap. Bian tampaknya terputus-putus dan itu juga apalagi kan untuk proses kayak putus-putus nih Bian. Proses mungkin jaringan oh ya, mungkin Mas Randy yang bisa ngejelasin lanjutannya gitu. Oke. Gue bantuin ya Bian. Jadi intinya buat teman-teman yang pasti teman-teman kan udah sering nonton bioskop gitu kan. Teknologi speaker yang dipakai itu kan Dolby Atmos. Nah, kurang lebih sama kayak gitulah teman-teman. Jadi kayak teman-teman berasa ada di kalau di bioskop kan kayak berasa ada di filmnya gitu, di dalam filmnya gitu kan. Kalian bisa denger pesawat datang dari belakang gitu atau pesawat datang dari samping gitu. Nah, ini pun kurang lebih kayak gitu. Oh my God. Secara simpel seperti itu. Keren banget sih, berarti ya kayak kerasa banget feeling dari lagunya gitu ya kalau makin kayak keras makin kayak real gitu nggak sih gitu. Jadi iya benar. Nah cuman ada minusnya sih gitu karena memang makanya tadi kita nyediain dua jenis yang Bian bilang gitu. Kita nyediain yang stereo konvensional biasa yang bisa teman-teman dengerin di radio ataupun DSP digital streaming platform kesayangan kalian. Nah yang satu lagi memang yang yang Dolby Atmos ini nggak bisa di semua DSP gitu. Cuman ada 2 DSP yang bisa. Sorry kita sebut nggak apa-apa ya. Untuk yang bisa ini cuman di Tidal dan Apple Music aja. Gitu ya. Yang untuk versi Dolby Atmos dan itu harus dengan device yang supporting Dolby Atmos, entah itu headphones atau speaker home theater kalian di rumah atau speaker kalian yang bisa support Dolby Atmos gitu. Gitu. Bisa kepikirannya dapat ide dari mana sih Kak? Atau mungkin ada inspirasinya gitu? Kebetulan kenapa kita mau apply itu waktu itu karena memang buat kita menarik ya gitu dan kebetulan kenapa nggak kita coba untuk lokal semua nih yang ngerjain gitu. Biasanya kan kayak gitu mereka lempar lagi masteringnya keluar gitu untuk Dolby Atmos. Nah kebetulan kalau di kita udah plus belum banyak yang pakai itu di sini gitu versi Dolby Atmos. Nah dan ini kita ibaratnya anak lokal semua gitu. Jadi local pride banget nih yang ngerjain dari mixing masternya, teknisnya juga lokal gitu. Kita dibantu sama teman kita namanya Satrio Pratomo. Keren. Berarti emang ada inspirasinya gitu ya biar gak cuman yang luar aja, yang lokal juga bisa gitu mungkin ya. Iya, benar banget. Dan emang tadi Poppy sempat dengerin kayak di YouTube itu kayak gini kayak yang dibuat intronya itu loh, kayak nadanya tuh enak banget. Iya. Kayak terima kasih. Iya, semua ini serius ya. Beres ya. Iya kayak tadi kan Poppy kira tuh. Aduh, terima kasih. Iya nggak apa. Dikirain ini tuh bandnya tuh udah lama gitu loh kayak wah ini kayaknya nih lagu baru nih, lagu baru dari comeback bandnya gitu. Rupanya ini bandnya juga masih baru dan lagunya lagu baru tapi udah senyaman ini gitu didengerinnya. Iya bener banget. Buat intro aja kayak udah profesional banget. Serius, ini gabungan sama sekali ya. Gak beres nih. Makasih Poppy, Mela. Sama-sama. So Poppy tuh makin penasaran sama ada nggak sih project buat kedepannya gitu? Buat Rubiru mungkin? Kita sebetulnya gimana ya? Sebetulnya kita belum bisa, bukan gak mau, kita belum bisa bilang banyak karena kita juga lumayan surprise sih sama hal itu. Mungkin nanti Bian bisa jelasin yang hal itu ya. Cuman yang paling dekat akan kita eksekusi kayaknya kita bakal bikin live session. Nah, yang ini mungkin gantian Bian dan Ruli yang bakal datang ke Jakarta karena kemarin untuk yang video klip kita kebetulan gue yang datang ke Semarang untuk nge-cut budget. Sekalian lagi pandemi gini. Jadi gue kemarin ke Semarang dan itu baru pertama kali ketemu Bian secara langsung tuh. Pas bikin video klip kemarin. Nah selanjutnya kita mau bikin live session ini kayaknya di Jakarta dan kemungkinan besar Bian dan Ruli yang akan datang ke Jakarta. Nah terus yang
sebetulnya mungkin nanti di tahun depan ada surprise itu memang kita kan arahnya mungkin kita akan bikin, bukan mungkin ya, kita arahnya ujungnya kita akan tetap bikin album. Nah, album. Yang surprise-nya ini mungkin kita akan berkolaborasi dengan, coba mungkin Bian bisa jelasin tuh Bian. Ada gak sabarin banget nih. Jadi kan ini sebenarnya kan single perdana kita ya, Ruby itu ngeluarin single perdana. Namun walaupun single perdana itu responnya juga alhamdulillah cukup membuat kita kaget juga. Jadi ada satu orang musisi yang akhir-akhir ini memang diperbincangkan banyak orang, berkontribusi banyak pada musisi-musisi Indonesia, yang itu kita di DM oleh beliau. Dan kita juga kaget tuh, kok bisa gitu. Setelah beliau mendengarkan lagu kita, kemudian beliau DM kita untuk ajak kolaborasi. Nah, orangnya ini memang belum bisa kita sebutkan dan biar surprise ya. Iya, dan harapannya sih memang jadi dan insya Allah mungkin besar sih, karena ini orangnya nggak main-main dan kita juga kaget juga bahwa wah gila ada di DM centang biru nih gitu kan. Jadi mungkin teman-teman tunggu aja deh. Ini clue-nya centang biru ya. Ini serius ya. Tadi pas Kak Bian bilang dan kita tiba-tiba di DM kayak punggungnya Poppy sampai tangannya kayak merinding banget, kayak gemeteran kayak gitu, kayak wah gitu. Berarti sih bakal surprise banget ya. Gitu ya. Oh my god, ini semoga. Amin. Dan berarti ini tandanya emang Rubiru itu perfect banget gak sih, kayak keren banget gitu. Soalnya kan masih baru. Aduh, makasih. Sama. Kayak kan masih baru ngerilis single dan baru debut aja udah jadi ajak buat collab, kayak what? Oh my god, kayak Oke. Untuk kedepannya ada harapan apa aja nih buat Rubiru selain collab tadi? Kalau dari kita yang pasti kita pengen bisa terus berkarya terus untuk supaya bisa tadi kita didengar terus karyanya sama teman-teman gitu. Jadi kita pengen banget ya bisa terus produktif gitu sampai akhirnya nanti menghasilkan satu album full Rubiru. Nah, sekali lagi terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin gitu. Terima kasih banget juga Radio Solar Gracia udah muterin lagunya. Mudah-mudahan sering-sering di request sama teman-teman semua di sini. Iya. Dan pastinya nanti Poppy bakalan nyuruh beberapa mutualan Poppy sama teman-teman Poppy sih, karena ya kalau cuman Poppy aja yang kayak kayaknya enggak banget gitu kan. Wah, ini teman-teman makasih banget. Iya, serius kan. Makasih banyak. Iya, tapi sumpah ini tadi Poppy baru dengar satu kali ya. Baru satu kali denger kayak wow, langsung ini hanya sementara, yang waktu review kayak langsung terngiang-ngiang banget. Apalagi yang intronya Poppy tadi pikirnya itu kan positive vibes gitu ya, mungkin tentang galau-galau gitu loh, kayak lagu sedih gitu. Dari judulnya tuh kayaknya galau deh. Galau banget kan. Sementara di antara pas di play musiknya wah enak. Apalagi ya waktu intronya kayak kok gini bukannya galau gitu. Kayak oh my god, iya kayak di luar ekspektasi. Bareng ngomongnya bareng tuh sinkronis. Bisa bareng gitu ya. Iya bisa gitu. Oh my god. Boleh gak sih dinyanyiin bagian refnya aja gitu? Boleh dong. Ayo. Coba Mas Randy coba nih. Boleh ya, bagian ref aja ya. Iya benar banget. Oke. Ini hanya sementara, jarak di antara kita. Ini hanya sementara, jarak di antara kita. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, nanti dengerin dan di request di Solar Gracia Radio ya. Karena emang liriknya relate banget, apalagi lagunya kayak ini sih kayak mudah dinyantol gitu loh. Kayak enak, gampang banget didengerin, jadi gampang diingat gitu. Iya benar banget. Sementara di antara. Ini karena udah mau jam 5 sore ini, ada gak sih pesan buat kawan Solar Gracia gitu? Mungkin Bian bisa bantu
untuk itu? Pesan-pesan buat kawan Solagrasi. Pesan-pesan dan kesan. Pesan-pesan yang mendengarkan sementara di antara, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia teman-teman, karena lagu ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin masa pandemi kayak gini ataupun baru jauh dari orang tua ataupun pacarnya mungkin atau sahabatnya atau sedang jauh dari dirinya sendiri yang mencari jati diri gitu, cocok banget. Iya benar. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, percayalah bahwa ini hanyalah sementara dan akan segera berlalu. Gitu. Oh my god, ini emang kayak tadi arti namanya sih benar-benar ini positive vibes banget. Itu kayak wah harus kayaknya di dunia butuh banget orang yang positive vibes banget gak sih? Gitu dan juga buat sama mungkin sorry kepotong, sama mungkin tambahannya buat teman-teman bisa nonton juga video klip kita di YouTube-nya Rubiru. Itu ada yang baru kita bikin untuk video klipnya, ada video lirik juga. Iya, tadi Poppy nonton yang lirik juga biar sambil nyanyi gitu. Dan buat Rubiru semoga semakin berjaya ya, semoga tetap sukses gitulah ya. Dan yang tepat bakalan datang di waktu yang tepat lah ya. Dan ya tetap semangat, apalagi di COVID kayak gini, namanya kita harus tetap jaga kesehatan juga sih gitulah ya. Bukan hanya kesehatan fisik tapi pikiran juga. Iya benar banget. Iya benar. Dan karena udah mau jam 5 sore, waktunya kita berempat pamit. Oh my god. Berempat ya, ada Rubiru juga soalnya. Dan karena udah mau jam 5 sore, waktunya kita pamit. Buat kawan Solagrasi yang lagi ada di jalan, ini hati-hati di jalan karena nggak tahu sih ini lagi hujan apa enggak. Musim hujan banget ya. Iya makanya hati-hati di jalan. Dan sebagai lagu penutup nih ada Yoha Cherry on Top untuk Anda. Talkshow hari ini.